warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Fairuz Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifah Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi Gestalt beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang psikologi Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt ini beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu ada Kurt Kafka, Max Wertheimer, dan juga Wolfgang Kahler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Sedangkan psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt itu disebut fenomena atau gejala. Sedangkan fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifah Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Ernest Mach. Ernest Walfried Joseph Franz Mach, atau yang lebih dikenal dengan Ernest Mach, lahir pada tanggal 8 Februari 1838 di Austria dan meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1916 di Jerman. Ia adalah seorang profesor, fisikawan, dan filsuf Austria. Pada tahun 1855, Ernest Mach diterima sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Vienna. Selama masa perkuliahannya, ia mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan matematika, fisika, filsafat, serta sejarah. Hingga akhirnya, pada tahun 1860, ia menerima gelar doktor fisika. Pada tahun 1864, ia memilih untuk bekerja sebagai profesor matematika di Universitas Graz. Berkat kepandaiannya, karirnya semakin lama semakin meningkat. Karena itu, pada tahun 1866, Ernest Mach ditunjuk sebagai profesor fisika di universitas yang sama. Kepentingan Mach sudah mulai beralih ke psikologi dan fisiologi dari sensasi, meskipun ia mengidentifikasi bahwa dirinya sebagai seorang fisikawan dan untuk melakukan penelitian fisik sepanjang karirnya. Dan yang selanjutnya ada pemikiran Mach. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 pemikiran Mach, yaitu yang pertama ada Mach mengusulkan prinsip fisik yang dikenal sebagai prinsip Mach, yang menjelaskan bahwa kelambanan adalah kecenderungan benda diam untuk tetap diam dan benda bergerak untuk terus bergerak ke arah yang sama, dan dihasilkan dari hubungan benda itu dengan semua materi lainnya di alam semesta. Kelambanan sendiri menurut Mach hanyalah sebagai fungsi interaksi antara satu benda dan benda lain di alam semesta, bahkan pada jarak yang sangat amat jauh. Teori kelambanan Mach juga dikutip oleh Einstein sebagai inspirasi untuk teori relativitasnya. Dan pemikiran Mach yang kedua ada kajian tentang pola spesial dan temporal pada sensasi. Persepsi penglihatan atau pendengaran kita terhadap sebuah objek tidak berubah, sekalipun kita merubah orientasi spesial dalam memperhatikan objek tersebut. Mach berpendapat bahwa persepsi kita terhadap sebuah objek tidak berubah, meskipun bila kita mengubah orientasi terhadapnya. Misalnya, sebuah meja tetaplah sebuah meja bagi kita, apakah kita melihat dari samping, atas, atau dari sebuah sudut. Demikian juga dengan sebuah nada. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan berikut ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu salah satu tokoh psikologi Gestalt,
Ernest Mach. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Max Wertheimer. Ia adalah seorang psikolog yang lahir di Praha pada tanggal 15 April tahun 1880 dan ia meninggal pada tanggal 12 Oktober tahun 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1900, Max mulai belajar hukum di Charles University. Kemudian pada tahun berikutnya, Max meninggalkan Praha untuk belajar psikologi di Friedrich Wilhelm University Berlin, Jerman di bawah bimbingan Carl Stamm. Kemudian pada tahun 1904 ia menerima gelar PhD-nya dari University of Würzburg, yang mana sebagian dari disertasinya tersebut membahas tentang pengembangan alat pendeteksi kebohongan. Ia kemudian melakukan penelitian ke berbagai daerah di Praha, Berlin, dan juga Wina. Tepat pada tahun 1912, artikel Max Wertheimer tentang konsep gerakan ilusi muncul di Jerman yang sekaligus pula menandai awal dimulainya sebuah gerakan psikologi yang disebut dengan psikologi Gestalt. Konsep penting teori psikologi Gestalt yaitu P-phenomenon. Awalnya ketika Max melakukan sebuah perjalanan dengan sebuah kereta api menuju kota Rhineland, ia melihat lampu kereta api yang berkedap-kedip. Dalam perjalanan tersebut timbullah gagasan Wertheimer bahwa jika dua cahaya berkedip-kedip pada tingkat tertentu, maka cahaya tersebut akan memberikan kesan bagi pengamatnya bahwa satu cahaya bergerak maju dan satu cahaya lagi bergerak mundur. P-phenomenon adalah bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat, dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah ia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan terdapat bagian untuk dapat melihat ke dalam kotak itu guna menyajikan stimuli visual pada tingkat tertentu. Nah, di dalam kotak tersebut terdapat dua buah garis, yang satu berbentuk melintang dan yang satu itu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang munculnya adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Dan pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu ada 3. Yang pertama ada hukum kedekatan, ada hukum ketertutupan, dan juga ada hukum kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 06035211021, bab 8, Psikologi Gestalt, dari kelompok 5. Psikologi Gestalt menurut Kurt Koffka. Kurt Koffka yang lahir di Berlin pada 18 Maret 1886 dan wafatnya pada 22 November 1941, beliau adalah seorang psikolog Jerman dan berkuliah di Berlin. Koffka membantu membawa ide-ide Gestalt ke bidang akademik di negara itu. Saat ini, berkat perkembangan studinya, teori Gestalt masih digunakan dalam penelitian maupun dalam terapi psikologis. Kurt Koffka, dia adalah salah satu psikolog pendiri sekolah Gestalt. Sekolah ini adalah salah satu antesiden pertama psikologi kognitif seperti yang kita kenal sekarang. Itu adalah salah satu sekolah paling berpengaruh dalam sejarah disiplin ini. Bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler, Kurt Koffka membantu memperjelas cara manusia memandang dunia. Saat ini, berkat perkembangan studinya, teori Gestalt masih digunakan dalam penelitian maupun dalam terapi psikologis. Hubungan Kurt Koffka dengan psikologi. Kurt Koffka juga pernah menangani pasien dengan gangguan otak dan juga penyakit
yang bernama apasia, yaitu penyakit gangguan komunikasi pada manusia. Itu juga sangat berpengaruh Kurtkova dengan psikologi. Berikut di atas adalah sumber yang saya dapatkan untuk mencari informasi atau referensi tentang Kurtkova. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Fairis Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler yaitu seorang psikolog asal Jerman yang lahir 21 Januari 1887 di kota Tallinn yang berada di Estonia. Jadi Tallinn ini sekarang berganti nama menjadi Reval, dan kota ini menjadi salah satu kota tertua di Eropa Utara. Selain itu, ternyata Kohler itu berasal dari Jerman. Dan kemudian Kohler wafat pada 11 Juni 1967 di New Hampshire di Amerika. Sekitar di tahun 1910 dan 1913, Kohler bekerja di Institut Psikologi di Frankfurt sebagai asisten profesor. Di sana, ia berpartisipasi dalam eksperimen terkenal gerakan Max Wertheimer bersama dengan Kurt Koffka. Setelah ia dan Kurt Koffka bergabung dalam percobaan oleh Max, akhirnya mereka bertiga mendirikan sebuah sekolah yang disebut School of Gestalt berdasarkan dari hasil penelitian itu. Nah, dari situlah mereka terus menyelidiki topik-topik seperti persepsi dan mempromosikan pemikiran baru mereka. Beberapa kontribusinya yang terpenting adalah teorinya tentang belajar berdasarkan dengan simpanse dan bukunya Psikologi Gestalt yang terbit di tahun 1929. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran Kohler melalui eksperimen-eksperimennya. Nah, dalam penelitiannya ini, ia menemukan bahwa simpanse mampu menemukan metode baru untuk menyelesaikan kesulitan tanpa harus melakukan proses coba-coba seperti yang diyakini sebelumnya. Nah, berikut akan saya tampilkan 4 eksperimen Kohler pada simpanse. Jadi, di eksperimen yang pertama, Kohler telah menyiapkan sebuah sangkar yang di dalamnya sudah disediakan sebuah tongkat dan pisang yang ditaruh di atas sangkar. Nah, kemudian simpanse tersebut dimasukkan ke dalam sangkar tersebut. Tentunya ketika simpanse melihat buah pisang berkelantungan, ia pasti berusaha dong untuk mengambilnya. Nah, tapi selalu gagal. Nah, berarti problem dari simpanse tersebut adalah gimana caranya agar dia bisa dapetin buah pisang itu dan bisa dia makan. Nah, karena tadi di dekatnya sudah ada tongkat, nah simpanse akhirnya meraih pisang tersebut harus dengan tongkat. Selanjutnya di eksperimen yang kedua. Di eksperimen kedua ini masalah yang dihadapi simpansenya masih sama, yaitu gimana caranya ngambil buah pisang. Nah, kalau tadi di eksperimen pertama di dalam sangkarnya itu disediakan sebuah tongkat, kalau di eksperimen yang kedua di dalam sangkarnya diberi 2 tongkat. Nah, karena pisang diletakkan semakin jauh, simpanse terus mengalami kegagalan karena ngambil pisangnya itu cuma dengan 1 tongkat aja. Tiba-tiba muncullah insight atau pemahaman pada diri simpanse bahwa untuk ngambil pisang itu dia harus nyambung kedua tongkat yang ada di dalam sangkar. Ternyata setelah simpanse melakukan hal tersebut, ia berhasil mengambil buah pisang. Eksperimen ketiga. Di eksperimen ketiga ini barang-barang yang digunakan masih sama. Ada sangkar, ada buah pisang, tapi yang bedainnya adalah di eksperimen ini dalam sangkarnya diberi sebuah kotak yang kuat untuk dinaiki sama simpanse. Seperti biasa di awal simpanse itu mengalami kegagalan ketika dia mengambil si pisangnya itu. Kemudian simpanse melihat sebuah kotak yang ada di sangkarnya dan kemudian muncullah insight atau pemahaman lagi pada simpanse bahwa dia harus mengambil kotak tersebut yang ditaruh di bawah pisang untuk dia naikin agar dia bisa untuk meraih pisang tersebut. Dan akhirnya simpanse pun berhasil. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen yang terakhir, yaitu eksperimen keempat. Di eksperimen ini masih sama dengan eksperimen ketiga, namun buah pisangnya ditaruh lebih tinggi lagi dan di dalam sangkarnya diberi 2 buah kotak. Awalnya simpanse hanya menggunakan 1 kotak aja nih untuk ngambil si pisangnya dan seperti biasa berakhir gagal.
Nah, ketika simpanse melihat ada satu kotak lagi di dalam sangkarnya, ia mencoba menghubungkan kotak-kotak tersebut. Nah, dari pemahamannya itu, simpanse menyusun kotak-kotak tersebut, kemudian ia berdiri di atas susunan kotaknya itu. Nah, simpanse berhasil meraih pisang yang ada di atas sangkar. Selain itu, Kohler juga melakukan penelitian perbandingan pada ayam dan simpanse. Jadi terlihat seperti pada gambar di kiri atas, terlihat bahwa ayam tidak langsung menuju pada makanan di balik pagar kawat itu. Setelah ayam mencoba untuk mencapai makanan melalui pagar, ia bergerak ke sana kemari dan mungkin secara tidak sengaja menemukan makanannya. Berbeda dengan simpanse dalam situasi yang sama, ia langsung pergi menuju ke tempat makanannya untuk mengambil makanan. Dari hasil-hasil investigasinya terbitlah sebuah buku yang berjudul The Mentality of Apes yang terbit di tahun 1924. Nah, buku ini berisi tentang eksperimentasinya mengenai simpanse dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar.